Di musim Premier League 2015-2016, seorang remaja Inggris yang tidak dikenal sedang duduk di bangku cadangan Manchester United. Anak ini yang telah berkembang di bawah sistem akademi United sejak usia 8 tahun, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk dipanggil ke tim utama. Ia berpikir mungkin hanya akan duduk dengan nyaman di bangku cadangan, belajar sebanyak mungkin. Namun tiba-tiba namanya dipanggil. Ia diberitahu bahwa ia akan memulai pertandingan di babak 32 besar Liga Eropa. Yang mengejutkan semua orang, remaja itu berhasil mencetak 2 gol dan memecahkan rekor George Best sebagai pemain termuda yang mencetak gol di kompetisi Eropa. Beberapa hari kemudian, ia kembali dipilih untuk bermain. Kali ini melawan Arsenal. Ia mencetak 2 gol lagi dan memberikan 1 assist dalam kemenangan 3-2 United atas Arsenal, terlibat di setiap gol timnya. Sejak saat itu, media Inggris jatuh cinta pada Marcus Rashford, sang wonderkid asli dari akademi mereka. Ia digadang-gadang sebagai masa depan sepak bola Inggris, bahkan dianggap sebagai penerus Wayne Rooney. Itu benar-benar kejutan. Sekarang kita menuju ke tahun 2024 dan Rashford malah menjadi semacam meme. Meski sudah hampir 1 dekade berlalu sejak debutnya di United, dia masih diperlakukan seperti seorang wonderkid. Pandangan tentang Rashford kini telah terbelah. Beberapa penggemar dan pakar masih membelanya, menyebutnya pemain kelas dunia. Mereka berargumen, kamu tidak bisa menyalahkan Rashford karena tidak ikut bertahan atau karena kurang agresif. Kalau kamu berpikir begitu, kamu punya agenda melawan dia. Orang-orang ini percaya bahwa Rashford masih punya potensi besar dan akan berkembang lagi. Di sisi lain, banyak juga yang mulai kritis. Pada tahun 2024, Manchester United berada di peringkat ke-14 dan Rashford semakin enggan untuk menekan lawan, membantu bertahan atau merebut kembali bola. Komitmennya terhadap sepak bola terlihat menurun, dan bahkan mantan kapten United, Roy Keane, secara terbuka mengkritiknya. Dari seorang yang dulu begitu dicintai seluruh Inggris, kini Rashford menjadi salah satu pemain yang paling memecah belah opini. Ada yang mencintainya, ada yang membencinya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Kisah Marcus Rashford memang menarik. Sejak usia 8 tahun, ia sudah menarik perhatian manajer akademi United, Paul McGuinness. Ketekunan dan etos kerjanya terus bersinar hingga di usia 16 tahun. Rashford diundang berlatih dengan tim utama. Debutnya bersama tim senior datang secara tidak terduga ketika Anthony Martial mengalami cedera saat pemanasan, memberi Rashford kesempatan emas yang langsung dimanfaatkannya dengan gemilang. Musim debut Rashford benar-benar membuat namanya melambung. Dia mencetak 7 gol dalam 11 pertandingan Premier League, membuat nilai dirinya melonjak di kalangan penggemar. Di musim berikutnya, kedatangan Zlatan Ibrahimovic memaksanya bermain di posisi sayap. Namun dia masih berhasil mencetak 11 gol dan membantu United meraih Community Shield, FA Cup, serta tampil di final Liga Eropa. Pada musim 2018-2019, Rashford mulai mengenakan nomor punggung 10, mengikuti jejak legenda klub seperti Ruud van Nistelrooy dan Wayne Rooney. Pada usia 20 tahun, ia tampak tak terpengaruh oleh tekanan besar yang datang dengan ekspektasi tinggi itu. Di bawah manajer Ole Gunnar Solskjaer, Rashford mencatat 21 gol dan 13 assist pada musim 2020-2021. Namun, segalanya berubah pada musim panas 2021 ketika Inggris kalah di final Euro lewat adu penalti, dan Rashford menjadi salah satu pemain yang gagal mencetak gol. Banyak yang percaya kegagalan itu memengaruhi kepercayaan dirinya, karena di musim 2021-2022 performanya menurun drastis. Bukan hanya soal bentuk permainan yang hilang di lapangan, ia tampak seperti pemain yang berbeda. Meski usianya masih 23 tahun, kritik mulai muncul bahwa Rashford tidak mengalami peningkatan selama bertahun-tahun.
Beberapa bahkan mempertanyakan dedikasinya terhadap sepak bola. Namun, semua berubah di musim 2022-2023 ketika Erik ten Hag mengambil alih sebagai manajer. Rashford mencatat musim terbaiknya dengan 30 gol, membantu United finish di posisi ketiga di Premier League. Sejenak, tampaknya Rashford kembali ke jalur yang benar. Namun, alih-alih menjualnya di puncak performanya, United memperpanjang kontraknya dengan gaji kontroversial sebesar 325.000 pounds per minggu. Para penggemar terpecah. Ada yang ingin klub melanjutkan tanpa Rashford, sementara yang lain yakin wonderkid mereka masih bisa berkembang. Meski begitu, musim 2023-2024 mengungkap kelemahan Premier League dengan Chelsea, Liverpool, dan Tottenham tampil buruk, sehingga pencapaian Rashford dianggap lebih seperti anomali dibandingkan keberhasilan sejati. Pada awal 2024, performa Rashford kembali menurun. Ia hanya mencetak 3 gol liga dan menutup musim dengan total 7 gol. Yang memperburuk keadaan adalah perilakunya di luar lapangan, pesta. Datang terlambat ke latihan, bahkan absen karena mabuk. Ini membuat banyak penggemar semakin kecewa ketika Rashford berbicara ke media bahwa dia merasa terserang dan sedih karena kritik dari para pendukung. Hal ini justru membuat lebih banyak orang berpaling darinya. Sekarang, memasuki musim 2024-2025, bukti ketidakkonsistenan Rashford semakin nyata. Talenta muda seperti Alejandro Garnacho tampil lebih konsisten dan punya etos kerja yang lebih tinggi. Penggemar mulai kehilangan kesabaran, tetapi ada yang masih membela Rashford, menolak melihatnya selain sebagai bintang masa depan mereka. Jika Rashford tidak mengubah sikapnya di lapangan, ia mungkin akan berakhir seperti Jesse Lingard atau Anthony Martial, pemain yang pernah menjanjikan, tetapi tidak pernah benar-benar memenuhi harapan. Jangan lupa untuk like jika kamu setuju bahwa Marcus Rashford masih punya banyak potensi yang bisa digali. Beri komentar di bawah, apakah kamu percaya Rashford bisa kembali bersinar? Atau justru sudah saatnya Manchester United mencari talenta baru? Dan pastikan kamu subscribe untuk konten sepak bola menarik lainnya.